Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 sekolah dasar. Anak-anak yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Anak-anak, agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita buka dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, apakah kalian masih ingat ada berapa Rasul Ulul Azmi? Ya, benar, ada 5, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa lahir di Bethlehem, Palestina. Beliau lahir dari seorang ibu yang bernama Maryam binti Imran. Sejak kecil, Maryam diasuh oleh pamannya, Nabi Zakaria. Maryam merupakan gadis yang ahli ibadah dan solihah. Setiap hari, waktunya dihabiskan untuk beribadah. Maryam sangat menjaga diri dari laki-laki yang bukan mahramnya. Pada suatu hari, Maryam didatangi oleh malaikat Jibril yang mengabarkan bahwa Maryam akan mengandung seorang anak laki-laki yang suci. Mendengar itu, Maryam merasa takut dan tidak percaya. Mana mungkin ia mengandung seorang anak sementara ia belum bersuami? Kemudian Jibril menjelaskan, sesungguhnya itu sangatlah mudah bagi Allah, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Maryam pun mengandung. Kehamilan Maryam merupakan bukti bahwa tidak ada yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam merasa cemas dan resah. Ia takut masyarakat akan mencemoohnya. Maryam pun pergi meninggalkan tempat tinggalnya menuju Baitul Maqdis. Ketika merasa akan melahirkan, Maryam pergi ke tempat yang jauh. Karena menahan rasa sakit akan melahirkan, Maryam berhenti dan bersandar di pangkal pohon kurma. Maryam sangat putus asa, tenaganya habis untuk berjalan. Ia lapar dan haus. Dia kebingungan tanpa tahu apa yang harus diperbuat. Tiba-tiba terdengar suara, "Janganlah engkau bersedih, Tuhanmu telah mengalirkan air di bawah telapak kakimu, yang dapat menghilangkan dahagamu. Goyangkanlah pohon kurma di sampingmu, hingga buahnya berjatuhan." Kisah ini terdapat dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 24-25. Maryam pun makan dan minum dengan senang hati. Tidak lama kemudian, Maryam melahirkan bayinya dengan selamat. Bayi laki-laki tersebut diberi nama Isa putra Maryam. Setelah kesehatan Maryam pulih seusai melahirkan, Maryam kembali ke rumahnya. Allah memerintahkan Maryam untuk tidak berbicara dengan orang yang ditemuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara pada siapapun pada hari ini." Al-Quran Surat Maryam ayat 26. Kemudian Maryam pergi membawa bayi Nabi Isa kepada kaumnya. Orang-orang menuduh Maryam telah berbuat mungkar karena memiliki bayi tanpa suami. Karena Maryam terus didesak, kemudian Maryam memberikan isyarat agar mereka menanyakan langsung pada bayinya. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayi Nabi Isa bisa berbicara. "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi." Kisah ini terdapat dalam surat Maryam ayat 30.
Karena Isa hanya mempunyai ibu dan tidak memiliki ayah, maka ada orang yang berkeyakinan bahwa Isa adalah anak Tuhan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah beranak dan tidak pula diperanakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 75, yang artinya Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang sangat benar. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka, Ahlul Kitab, tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari memperhatikan ayat-ayat kami itu. Ketika usia 30 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa menjadi seorang rasul dan menerima wahyu kitab Injil, menyampaikan kepada kaumnya tentang ajaran tauhid bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Nabi Isa berdakwah kepada Bani Israel yang didominasi oleh bangsa Yahudi. Tetapi mereka menentang dan menolak ajaran yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam. Selama berdakwah, Nabi Isa hanya mendapatkan pengikut sebanyak 12 orang. Mereka disebut sebagai kaum Hawariyun, yang artinya pengikut setia Nabi Isa. Mereka mendampingi dan menolong Nabi Isa dalam berdakwah. Meskipun hanya mendapatkan sedikit pengikut, Nabi Isa sangat giat berdakwah tanpa putus asa. Dakwah Nabi Isa juga banyak mendapat rintangan dari pendeta Yahudi dan para pembesar kerajaan. Mereka meminta bukti kebenaran Nabi Isa sebagai utusan Allah. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa, antara lain dapat membuat burung dari tanah yang bisa hidup setelah ditiup, dapat menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta, dapat menghidupkan orang mati dengan izin Allah, menurunkan makanan dari langit sesuai permintaan kaumnya. Nabi Isa juga mengabarkan kepada umatnya tentang kedatangan seorang rasul yang datang sesudahnya, yang bernama Ahmad sebagai penutup para nabi. Namun, setelah Nabi Isa memperlihatkan berbagai macam mukjizatnya, orang-orang Yahudi tetap saja tidak mau beriman. Bahkan, mereka berencana untuk membunuh Nabi Isa dengan cara menghasut pihak kerajaan, menuduh Nabi Isa dengan tuduhan yang tidak benar. Alhasil, Nabi Isa dicari-cari oleh tentara Romawi. Sementara itu, Nabi Isa bersama Hawariyun telah bersembunyi di tempat yang aman. Namun, ada murid Nabi Isa yang berkhianat, bernama Yudas Iskariot. Yudas menunjukkan persembunyian Nabi Isa dan pengikutnya karena tergiur oleh harta. Tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Nabi Isa dan mengangkat Nabi Isa ke langit. Sedangkan Yudas sang pengkhianat diserupakan wajahnya oleh Allah dengan Nabi Isa, sehingga tentara kerajaan menangkap Yudas yang dikiranya Nabi Isa. Kemudian Yudas pun dibunuh dan disalib. Anak-anak yang solih dan solihah, demikianlah kisah Nabi Isa alaihi salam. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan pekerja keras, sehingga beliau diberi julukan Al-Amin, yang artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul dan menerima wahyu kitab suci Al-Quran, beliau tak henti-hentinya berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Dalam menyiarkan ajaran Allah, Nabi Muhammad SAW sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, bahkan ditentang oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Pernah ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang, sengaja mengotorinya dengan najis. Namun, Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini berulang-ulang beliau baca. Dari peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW bukanlah sosok manusia pendendam.
Beliau tidak membalas kejahatan Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan tindakan yang sama. Cukup menyerahkan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hijrah ke Taif untuk berdakwah, Nabi Muhammad SAW diusir dan dilempari dengan batu, dituduh gila dan hendak dibunuh. Namun beliau tetap tabah, sabar, dan berdoa kepada Allah agar memberi petunjuk kepada mereka. Selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi anak yatim. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga, dan tempatnya berdekatan denganku. Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah kepedulian Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad SAW adalah sebagai penutup, maka sering disebut dengan istilah Khotamul Anbiya, artinya penutup atau penghabisan para nabi dan rasul. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah keteladanan Rasul Ulul Azmi yaitu 1. Kita harus meyakini apa yang disampaikan oleh para rasul dengan teguh, sehingga kita sekuat tenaga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. 2. Kita harus mengambil keteladanan dari kisah kesabaran para Rasul Ulul Azmi. Dengan mengetahui keteladanan para rasul akan menumbuhkan sikap perilaku yang santun, berperangai muslim, dan berkarakter akhlakul karimah. Anak-anak yang solih dan solihah, sekarang diskusikanlah bersama dengan ayah dan bunda. 1. Tuliskan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihi salam. 2. Tuliskan sifat keteladanan Nabi Muhammad SAW yang harus kita ikuti. 3. Jelaskan hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Rasul Ulul Azmi. Semangat mengerjakan ya anak-anak. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak dengan menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.